nggak cuma banjir informasi ya. Kalau banjir informasi kan kita menerima banyak informasi. Dan ternyata yang kita terima itu tidak semuanya benar. Sudah banjir, nggak jelas juga airnya. Limbah lagi yang datang ke kita limbah kan. Jadi kalau banjir informasi itu informasinya informasi air yang jernih. Itu alhamdulillah kan. Tapi kalau informasi yang membanjiri ke kita itu justru informasi air-air yang keruh, justru sangat berbahaya banget gitu. Kadang-kadang kita terima berita, kita baca, klik, udah baca, ya beritanya sama. Berita lagi, judul, baca lagi, klik, aduh beritanya sama lagi. Ada judul, ternyata nggak sesuai judul sama isinya. Habis waktu, habis kuota itu. Itu habis kuota, gitu. Baterai HP juga habis. Nah, kurang lebih gitu. Sahabat Kompas, ketemu dengan saya, Angger Putranto, wartawan harian Kompas, dalam obrolan K, obrolan penuh makna. Di edisi pertama ini, saya akan membahas tema berharganya kejelasan informasi. Sudah ada bersama dengan saya, Mas Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi harian Kompas. Selamat sore, Mas Suta. Selamat sore. Mantap. Sehat, Mas Suta? Sehat. Oh, sehat. Nah, Mas Suta, kita sudah masuk ke tahun 2023, tahun yang katanya penuh tantangan, dan Kompas sudah memberikan pesan di akhir tahun 2022 itu, waktu itu adalah, saya jadi lupa pesannya. Pesannya adalah menghadapi tahun yang menantang, terang di tahun yang menantang. Membuat terang di tahun yang menantang, itu semangat yang ingin kita hadirkan di tahun 2023. Di awal 2022 saya masih ingat sekali harian Kompas tampil dengan tampilan yang sangat stand out dengan tagline konten akan menjadi raja bila Anda yang memberikan mahkotanya. Nah, di tahun 2023 Mas Suta, nasibnya mahkota itu seperti apa? Dan kira-kira semangat apa yang ingin Mas Suta bawa di tahun 2023 bersama teman-teman di harian Kompas? Ya, jadi tahun 2023 itu kan sering dianggap sebagai tahun yang gelap ya. Kemarin Direktur IMF bahkan menyebutkan sepertiga perekonomian dunia itu akan berpotensi menghadapi resesi. Jadi kenapa kita di akhir tahun yang lalu kita membuat tema membuat terang di tahun menantang. Artinya boleh orang memprediksi bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap. Tapi sebetulnya krisis itu kan mempunyai dua makna ya. Ada yang mengatakan itu sebagai tantangan, penuh tantangan. Tapi ada juga yang bilang justru itu sebagai peluang. Nah, kita melihat sebetulnya kata-kata berhasil itu apa sih? Orang yang berhasil itu kan sebetulnya orang yang bisa mengatasi kegagalan. Orang yang bisa melewati krisis juga dia akan berhasil gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana bisa berhasil justru di era krisis. Nah, disitulah kita melihat sebetulnya informasi itu menjadi sangat penting. Nah, kenapa di tahun 2023 ini di awal tahun saya membuat pengantar bahwa di tahun 2023 ini informasi justru menjadi lebih berharga. Informasi jauh lebih berharga. Nah, ketika seseorang bisa mendapatkan informasi yang berkualitas, dia akan mengetahui persoalan dengan jauh lebih baik, lebih dalam, lebih komprehensif. Karena dia tahu persoalannya lebih baik, pasti dia akan lebih memahami persoalannya lebih baik. Nah, karena bisa memahami persoalannya lebih baik, semestinya satu tahap lebih maju untuk dia mengatasi persoalannya dengan lebih baik. Nah, disitulah menurut saya pentingnya justru informasi di era sekarang ini. Gitu. Kalau Mas Suta melihat tantangan, saya justru melihat 2023 ini banyak rantangan, Mas. Jadi, ya semoga ada asupan-asupan lah buat kita. Tapi menarik ya, tadi Mas Suta bilang bahwa diprediksi akan ada, kita ngomong prediksi gelap, jadi saya jadi ingat prediksi soal badai dahsyat. Nah, kira-kira tantangan atau badai dahsyat apa sih Mas yang sudah ada di gambaran Mas Suta atau di gambaran teman-teman redaksi harian Kompas ini, Mas? 2023 tantangannya seperti apa? Sebetulnya bukan tahun 2023 ya. Yuval Noah Harari atau sejumlah
futuristik lah ya. Itu dia meramalkan sekarang ini kita disebutnya sebagai memasuki abad era VUCA. Volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguitas. Artinya di era sekarang ini perubahan bisa sangat cepat, tapi susah ditebak apa sih penyebab perubahan itu. Karena persoalan itu menjadi sangat kompleks. Nah, Yuval Noah Harari itu sejarawan dunia menyebutkan justru di era yang sangat kompleks ini persoalan itu tidak mudah dibedah. Persoalan tidak mudah dibedah. Nah, karena persoalan tidak mudah dibedah, menurut Yuval, orang-orang yang mengetahui informasi dia akan menang. Nah, sayangnya justru di era informasi sekarang ini informasi itu banyak sekali. Tapi masalahnya informasi yang banyak itu belum tentu informasi yang mengandung kejelasan. Justru banyak informasi yang tersebar itu, informasi yang justru menimbulkan ketidakjelasan. Sayangnya informasi yang banjir itu, banyak yang mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak jelas. Makanya dia bukan lebih memahami persoalan, dia malah bisa tersesat dengan persoalan yang ada karena informasinya keliru. Nah di situ jadi ketika misalnya sekarang ketika orang bicara potensi resesi, ya, potensi resesi dunia dan yang lain, harus mencari informasi-informasi yang jelas. Misalnya kemarin di harian Kompas hari ini ya, kita menulis bagaimana pemerintah, Menteri Keuangan dan yang lain sudah menyiapkan anggaran untuk menyiapkan jangkar, payung dan stagen gitu, tanda kutip ya. Artinya ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, orang-orang pengambil keputusan ini, baik itu milenial sampai golongan eksekutif ya, harusnya mencari informasi-informasi yang jelas. Nah, sehingga dia untuk ngambil keputusan juga tepat. Di era yang sangat kompleks, ngambil keputusan salah, ya udah pasti bubrah. Pasti bubrah itu. Memahami persoalan aja belum tentu kita tepat ngambil keputusannya. Apalagi memahami persoalannya aja nggak tepat. Nah, jadi saya rasa di situ tantangannya. Jadi kalau tadi Mas Angger mengatakan bahwa tantangan apa sih ke depan, tantangannya sangat besar ya. Ada tahun politik, kemudian tahun resesi. Orang bisa terombang-ambing dengan situasi politik kalau dia salah baca informasi. Apalagi ada resesi global, itu juga orang akan terombang-ambing. Mungkin teman-teman milenial sekarang aja bingung, waduh sekian banyak orang PHK. Apa sih penyebab PHK-nya ini? Kan mesti dicari informasi yang jelas. Kalau dia bisa mengetahui informasinya jelas, nah di situ dia bisa justru stand out untuk justru bisa jadi pemenang di era yang justru banyak orang berjatuhan ya karena dia tidak mampu melewati krisis dengan baik gitu. Makanya informasi balik lagi menurut saya itu sangat penting gitu. Di tahun 2023 tadi VUCA tadi akan ada gejolak, akan ada ketidakpastian, akan ada kompleksitas persoalan dan juga ambiguitas Mas ya. Semuanya serba nggak jelas. Ya. Dan yang terjadi benar-benar nggak cuma banjir informasi ya. Kalau banjir informasi kan kita menerima banyak informasi dan ternyata yang kita terima itu tidak semuanya benar. Sudah banjir, nggak jelas juga airnya. Limbah lagi yang datang ke kita limbah kan. Jadi kalau banjir informasi itu informasinya informasi air yang jernih. Itu alhamdulillah kan. Tapi kalau informasi yang membanjiri ke kita itu justru informasi air-air yang keruh, justru sangat berbahaya banget gitu, sangat berbahaya banget. Jadi gemericiknya udah kayak banjir bandang lah ya. Banjir bandang lah, kurang lebih. Ada yang bilang justru tsunami informasi ya sekarang itu. Jadi saking informasi itu melimpah, makanya diingatkan sebetulnya di era sekarang itu yang sangat berharga tuh justru menyeleksi informasi. Karena informasi itu banyak banget. Kalau dulu informasi itu kurang. Jadi ketika dia mendapatkan informasi yang banyak itu berharga. Di era sekarang informasi itu justru sangat melimpah. Justru yang berharga itu adalah menyeleksi. Sama kayak teman-teman itu membuat foto gampang banget. Foto cepret. Berapa banyak foto yang dikurasi, diseleksi, dikategorisasi. Nggak ada itu. Akhirnya mau nyari foto itu setengah mati. Karena sebetulnya yang membuat konten itu sekarang sangat mudah. Tapi mengkurasi konten yang mana yang baik, kemudian dikategorisasi, kemudian bisa suatu saat dicari lagi. Nah, itu yang berharga gitu. Makanya
balik karena saya di koran, kalau di negara-negara maju itu, kenapa sih orang langganan koran gitu ya? Sebetulnya asumsinya gini, coba saya cek ya, Mas Angger, saya suruh nyari, coba tolong carikan 30 berita yang menurut Mas Angger kemarin kira-kira sangat penting yang terjadi di negeri ini dan dunia. Berapa lama kira-kira Mas Angger bisa milih 30 berita atau 40 berita? Ya. Yang kira-kira penting dan berharga. Bagi saya? Ya susah juga ya Mas ya, karena ya terlalu banyak. Pasti susah, betul. Karena informasi itu banyak. Nah, kenapa orang di Jepang, orang-orang negara maju masih pegang koran? Karena dia itu seakan-akan... Ada yang membantu memilihkan. Nah, itu dia. Jadi dia seakan-akan punya asisten. Saya ini seakan-akan punya asisten yang memilihkan konten yang kira-kira bagus untuk saya. Nah, tapi mereka juga mikir, yang milihkan saya ini orang bener apa enggak gitu kan? Persoalannya itu kan, yang milihkan bisa aja. Nah, disitulah butuh ruang redaksi yang juga terpercaya. Makanya ketika dia membeli sebuah koran, dipilihkan seperti koran Kompas itu kan sehari sekitar 40 berita ya. Tapi yang memilihkan 40 berita ini, ada sekitar 60 editor, kemudian ada 100 lebih reporter yang memilihkan, mengkurasi, karena kita nggak jumlahnya banyak. Tapi dipilihkan sengaja yang penting. Nah, makanya, udah pernah nyoba belum? Kalau pagi hari ya, kalau saya itu, buru-buru, itu saya buka aja koran, saya lihat, cepat gitu, udah langsung masuk di kepala itu kurang lebih 40 berita yang terjadi kemarin, yang kira-kira penting saya baca itu gitu. Nah, itulah manfaatnya. Jadi kalau orang-orang sibuk kan time is money itu ya. Dan dia waktunya nggak boleh kebuang percuma. Makanya ketika dia mendapatkan 40 berita yang dipilihkan oleh 60 editor. Dan 60 editor ini, 60 editor bukan editor yang kemarin sore gitu, tapi mereka sudah terbiasa untuk memilihkan berita-berita yang kira-kira menurut para editor itu yang penting untuk para pembacanya. Jadi disitulah manfaat dari menyeleksi atau kita memilih sebuah informasi di era yang sangat melimpah gitu. Dan juga wartawannya di lapangan juga memilih nggak semua yang terjadi dia tulis kan. Betul. Nah, makanya kembali ruang redaksinya menjadi sangat penting. Apakah mereka profesional? Kemudian apakah mereka itu mengikuti kode etik? Karena kan yang mereka pilihkan itu bukan berita propaganda. Yang mereka pilihkan itu diasumsikan ini berita yang menurut mereka penting untuk pembaca maupun untuk negeri ini. Atau beritanya itu bukan sekedar berita yang memang bombastis, yang menarik dibaca tapi tidak ada substansi gitu kan. Mereka betul-betul memilihkan itu. Jadi istilahnya ini saya pilihkan 40 berita yang kurang lebih terbaik. Jadi berapa waktu, berapa jam yang hemat ketika dia itu mendapatkan informasi. Itu sangat berharga sekali, sangat berharga sekali. Kalau teman-teman sekarang coba lihat ya, kadang-kadang kita terima berita, kita baca, klik, udah baca, ya beritanya sama. Berita lagi, judul, baca lagi, klik, aduh beritanya sama lagi. Ada judul, ternyata nggak sesuai judul sama isinya. Habis waktu, habis kuota itu. Itu habis kuota, gitu. Baterai HP juga habis. Nah, kurang lebih gitu. Tapi ini saya bukan promo ya, tapi secara metodologi memang begitu. Fungsinya di era sekarang, ini yang bicara Yuval Noah Harari, seorang sejarawan dunia yang sangat terkemuka. Dia menyebutkan di era banjir informasi itu, justru kejelasan itu menjadi kekuatan. Nah, orang yang mendapatkan informasi yang jelas itu, dia bisa memenangkan pertarungan di abad yang memang tidak mudah. Gitu. Oke, jadi kalau saya bayangin tadi ya, misalnya ada tsunami informasi, ada banjir informasi, banjir bandang itu, sudah ada anggota tim SAR yang ngasih pilihan, kamu mau selamat pakai ini, atau ya udah kamu silakan cari bantuan sendiri-sendiri. Ya ibaratnya kalau saya ngelihat tuh kayak ada gelombang tinggi ya, informasi yang menjelaskan tuh seperti kayak kayu yang bisa menjadi rakit untuk dia berpegang, kemudian mungkin dia ikut terbawa arus, tapi mungkin dia selamat.
karena dia memegang Kayu yang kayu benar. yang benar, yang cukup kuat, kemudian bisa membantu dia untuk tidak hanyut dari arus informasi yang sangat luar biasa deras ini gitu. Oke. Nah, jadi bahkan kalau di New York Times itu membuat video ya. New York Times itu membuat video khusus tentang diingatkan lagi sih manfaat koran. Pertama, koran itu mengkurasi. Oke. Ya, mengkurasi sehingga dalam waktu singkat seseorang bisa mendapatkan informasi yang penting. Kemudian yang kedua yang tidak lupa, yang sering kali dilupakan ya. Mas Angger pasti pernah membandingkan ya, kita membaca informasi secara digital dengan koran. Kalau saya terasa banget, saya itu kurang suka ngikutin artis. Informasi artis kurang suka tuh, kurang maniak ya. Ada orang kan yang ngikuti tahu nikahnya kapan, oh tahu. Oh dia baru lulus, oh dia baru punya anak, oh ikuti terus. Status WA-nya apa, status Instagram-nya apa? Saya termasuk yang kurang ngikuti banget tuh kayak gitu. Tapi gunanya koran tuh itu, jadi koran itu membuat kita itu, kalau misalnya saya suka politik, kemudian saya suka ekonomi, tapi saya kurang suka artis misalnya. Dengan membaca koran itu, tiba-tiba kita jadi terpapar berita artis. Membaca online? Membaca koran. Membaca koran? Membaca koran itu. Kenapa? Karena kita itu kan kalau membaca koran kan gini ya. Misalnya pagi, kita baca gini, kemudian, oh oke. Oh ada film ya, film apa nih? Saya langsung terpapar koran, terlangsung film yang lagi apa gitu. Oh terus ini, oh terus sampai ujungnya, oh ada naper nih, Mary apa nih? Oh Millie Cruz ya, Millie Cruz. Nah itu gunanya koran tuh itu membuat kita jadi generalis, membuat seseorang yang membaca koran itu menjadi generalis. Dalam waktu singkat dia tuh bisa membaca informasi politik, ekonomi, metropolitan, regional, sastra, sampai artis. Ketika kita membaca online, digital, nggak mungkin. Kalau kita buka artis A, maka berita-berita artis A itu akan yang keluar terus. Memang native-nya digital itu memang untuk pendalaman. Jadi kalau kita, misalnya saya suka baca politik nih, saya baca politik, saya buka linknya lagi, makin dalam politiknya lagi, baca lagi, politik. Belum secara algoritma, dia memaksa kita untuk memapar apa yang sering kita buka. Ya. Jadi tanpa sadar dalam sehari itu kita akan terpapar, kalau memang orang suka baca politik, dia akan terpapar oleh berita politik terus. Orang yang suka otomotif, dia akan terpapar berita otomotif terus. Nah makanya Harian Kompas bikin 2 platform. Harian Kompasnya ada sehingga kita dalam waktu cepat milih, sehingga kita generalis, nggak kudet. Ketemu siapapun bisa ngobrol. Nah salah seorang ahli juga menyebutkan itu. Jadi salah seorang profesor ya di Amerika menyebutkan ketika mahasiswanya diuji dengan membaca koran setiap hari, tiba-tiba dia itu punya kemampuan general. Nah, kita tahu di era sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, kan eranya kompleks. Nggak ada persoalan itu yang bisa diatasi oleh satu disiplin ilmu. Artinya kerja itu nanti itu akan multidisiplin. Nah, orang yang general, dia tuh akan mudah bergaul. Masuk ke kalangan manapun, oke. Jadi gampang banget ngobrol, gampang banget itu. Nah, makanya dibilang koran itu sebetulnya membuat orang itu menjadi general. Apalagi generasi milenial sekarang ya, sangat spesifik banget tuh. Ada yang UI UX, ada yang programmer. Dia ketemu yang lain bisa kaget itu. Ketemu anggota DPR dia bisa kaget, nggak bisa ngobrol. Nah sebetulnya ini juga membuat orang lebih cerah lah masa depannya, karena memaksa orang itu untuk menjadi punya pengetahuan yang general. Nah yang nggak kalah penting, Mas Angger, koran itu hasil penelitiannya menyebutkan dia itu memaksa kita untuk lebih mampu menulis. Kenapa? Karena dengan teks ini, koran itu, kalau di koran itu kan gaya bahasa berbeda-beda ya. Kalau di digital semua berita kurang lebih sama lah. Tapi kalau di digital tuh ada sastra. Kosakata koran itu agak berbeda karena dia agak sedikit nyastra. Sehingga pengetahuan kita tentang kosakata baru bertambah dari koran. Menulis dengan gaya-gaya menulis yang berbeda-beda itu menjadi jauh lebih beragam dan terlatih dengan membaca koran gitu. Jadi
koran ada fungsinya, kemudian kita mengembangkan digital subscription Kompas juga ID. ada fungsinya, karena dia tanpa space. Oke. Kita bisa, saya nih kemarin karena bertemu dengan Menteri Keuangan dan Wamen, saya tuliskan lengkapnya di Kompas ID. Tetapi concise-nya ada di koran Kompas gitu. Jadi tergantung orang mau buru-buru baca concise-nya di koran Kompas, ringkas tapi padat. Tapi kalau yang ingin mungkin ingin lihat mendalam, detail gitu. Hari ini kita baru saja wawancara eksklusif Ibu Megawati. Oke. 2 jam wawancaranya. Jadi wawancara lengkapnya bisa kita lihat di Kompas ID. Kompas ID. Tetapi versi yang concise-nya, penting-penting, yang substansi yang itu di yang koran. pokok-pokok ada di situ. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi memilihkan mana yang penting, mana yang pokok itu Ya. semua ada di koran. Sedangkan kalau ingin lebih dalam, lebih lanjut, yang utuh itu ada di Kompas ID. Kurang lebih Oke. gitu. Ya. Jadi harian Kompas tetap akan mengembangkan dua-duanya. Ya. Harian Kompas koran cetak itu masih akan terus dikembangkan, dan juga Kompas ini juga akan terus dikembangkan. Lalu soal tema-tema liputan, Mas, bagaimana Kompas itu di tengah arus informasi menghadirkan tema-tema yang menurut redaksi ini sesuai dengan kebutuhan orang-orang zaman sekarang. Banyak yang mengira bahwa Kompas itu, koran itu masa lalu, kuno dan lain-lain. Tapi kita kan sering juga hadir kekinian lewat tema-tema itu. Bagaimana tema-tema itu muncul, hadir, dan disajikan kepada pembaca, Mas? Ya, untuk temanya kita pasti akan menyesuaikan ya dengan kebutuhan audiens sekarang gitu. Jadi kemudian kita juga karena udah ada digitalisasi, kemudian kita bisa berinteraksi dengan audiens Kompas juga dengan lebih baik melalui media sosial, sehingga kita bisa lebih mengenal, memahami kebutuhan informasi yang diinginkan atau yang diperlukan oleh audiens Kompas gitu. Nah, tema-tema itu tentunya bisa kita pilihkan dari mereka, tetapi bagaimana mengulasnya, justru kita mengembangkan metode jurnalistiknya yang jauh lebih advance. Kenapa? Karena membuat konten tuh sekarang semua bisa ya. Tidak harus jurnalis, tidak harus ruang redaksi, semua bisa membuat konten. Rekam, posting di media sosial, kasih Publish. caption, publish, diambil sama media. Nah, kalau Kompas tuh enggak gitu. Kita dengan pengalaman panjang jurnalisme hampir lebih dari setengah abad ya. Kemudian justru kita kembangkan metodologi-metodologi yang justru penting sehingga persoalan yang kompleks ini bisa kita bedah dengan benar gitu. Karena yaitu menurut saya kalau informasi itu dibuat dengan metodologi yang tidak benar, informasi itu bisa keliru. Apalagi persoalan sekarang itu sangat kompleks. Makanya ke depan dan seperti yang kita sudah lakukan juga sebelumnya ya, Kompas mengedepankan liputan-liputan yang komprehensif. Jadi kalau melihat persoalan pasti dilihat dari banyak perspektif. Kalau enggak sama seperti gajah itu kan. Gajah dilihat dari samping itu katanya kupingnya besar. Ada yang melihat dari Hanya megang ekornya aja. Gajah itu seperti itu. Nah sama seperti informasi juga gitu. Kalau nggak dilihat komprehensif tuh nggak utuh. Persoalan itu jadi berbahaya justru karena dilihatnya separuh-separuh. Nah makanya kita ingin melihat persoalan itu lebih komprehensif dengan in-depth reporting atau comprehensive reporting. Ada apa aja, Mas? In-depth reporting, comprehensive reporting apa aja yang ada juga yang lebih dalam selain komprehensif. Karena persoalan kompleks mesti juga mendalam. Mendalam itu bisa didapatkan dengan investigasi. Karena sesuatu yang udah dilihat lebih dalam, lebih banyak pun ya, misalnya dilihat dari sudut sini, dilihat dari sudut sini, dilihat dari sudut sini, dilihat sudut sini, udah utuh. Tetapi kalau nggak dilihat detail, belum kelihatan tuh. Makanya dia lebih harus mikroskopik. Makanya investigasi lebih mendalam. Omongan seseorang itu dia asli atau palsu. Fakta itu benar apa bohong. Apakah ini propaganda atau tidak. Ya kan itu kan banyak banget aspeknya. Kita lihat dengan liputan investigasi. Yang ketiga, ini juga nggak cukup di era sekarang. Kita mengembangkan jurnalisme data. Baik itu ada survei, ada jurnalisme data menggunakan data-data besar ya. Nah kalau itu semua dilihat, semestinya informasi itu menjadi jauh lebih jelas terlihat. Harapan kita pembaca bisa mengetahui persoalan dengan baik. Nah dengan dasar pemahaman persoalan yang lebih baik itu,
harapan mereka juga bisa mengambil keputusan-keputusan juga menjadi jauh lebih baik. Gitu. Jadi ada liputan investigasi, jurnalisme data, jurnalisme survei, kemudian liputan investigasi dan tentunya liputan-liputan human interest. Jelajah kan liputan komprehensif ya, kurang lebih gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Bahkan tahun 2022 kemarin kita juga ngirim orang ke Ukraina. Nah, jadi di sini kita menyadari ya informasi itu berharga. Makanya effort yang dikeluarkan oleh newsroom ini juga sangat berharga. Jadi contoh berharga, kita bukan mahal ya Mas ya? Maksudnya mahal. Maksudnya mahal berharga. Jadi contoh ke Ukraina itu 1 bulan lebih itu ya memakan biaya yang sangat besar. Kalau saya sebutkan di sini mungkin nanti kaget ya, tapi sangat besar untuk asuransinya dan yang lain-lain. Kemudian liputan investigasi itu dilakukan dengan proses produksi itu 1 bulan penuh. Untuk 8 tulisan. 8 tulisan 1 bulan penuh. Iya, bisa dibayangkan dengan orang yang membuat konten copy paste, langsung publish kan, berapa menit jadi gitu. Tapi liputan investigasi itu sebulan. Jurnalisme data itu sama juga, sebulan gitu. Survei itu kita lakukan secara periodik 3 bulan sekali dengan melibatkan sekian banyak surveyor ya ke seluruh penjuru dengan biaya yang juga sangat besar. Jadi informasi-informasi yang kita berikan tuh informasi-informasi yang lebih berharga. Jadi harapannya audiens Kompas pun mendapatkan informasi yang kita sajikan ke mereka itu dirasakan menjadi lebih berharga. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya saya membayangkan produk jurnalistik Kompas itu makanan, itu yang disajikan itu bahan-bahannya premium lah Mas ya. Ada kaviar gitu. Wah, pokoknya yang Nah, karena Mas Angger nyebut makanan, memang informasi juga mirip makanan celakanya. Kenapa celakanya? Karena menurut saya gini, teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat atau tidak sehat, itu kadang-kadang nggak langsung terasa manfaatnya. Jadi tahu-tahu kenceng kolesterol gitu aja. Itu dia. Jadi informasi itu menurut saya cocok banget diibaratkan seperti makanan. Informasi itu banyak orang menganggap nggak penting. Padahal informasi yang dia masuk ke dalam tubuhnya sehari-hari itu berpengaruhnya besar loh dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi nggak disadari. Itu sama seperti makanan. Jadi makanya kalau saya setuju banget dengan pandangan Yuval Noah Harari, dia tuh khawatir di masa depan tuh terjadi kesenjangan akibat mengkonsumsi informasi. Jadi orang-orang yang melek karena dia mengkonsumsi informasinya bagus, teredukasi, dia akan melejit. Tapi orang-orang yang nggak melek informasi, nggak teredukasi, dia makan informasi, tapi informasi yang dia konsumsi keliru. Malah jadi berbahaya dia, malah jadi tersesat. Nah itu sebetulnya bahayanya dari banjir informasi. Jadi jangan salah, informasi yang membanjir itu belum tentu bermanfaat. Nah cuma celakanya, menyadarkannya tidak mudah. Yaitu sama seperti mengkonsumsi makanan. Jangan makan itu, nanti akan mengganggu kesehatan. Enggak popo, rapopo, makan terus. Ini makanan sehat. Nggak enak. Ya kan makanan sehat seringkali nggak enak, nggak dikonsumsi pula. Nah jadi maksud saya tuh di situ. Itulah fungsinya kita dari ruang redaksi untuk nggak lelah juga mengedukasi bahwa di era banjir informasi itu sangat penting. Gitu. You are what you read, you are what you eat. Nah, yes. Jadi banyak warung-warung di mana-mana, tapi warung yang sehat itu terbatas dan ya berkelas lah. Oke. Mas Tok, jadi kalau saya simpulkan ya dari awal tadi tantangan di tahun 2023 adalah ini penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas. Tahun 2023 juga tahun politik, tahun 2023 juga tahun resesi. Tapi Kompas hadir untuk menemani pembaca setianya, menemani sahabat Kompas semua untuk ya kita menyediakan alat bantu supaya orang-orang tidak hanyut dalam banjir informasi Mas ya. Nah mungkin terakhir saya juga yang menyampaikan newsroom pun tidak bisa sendirian. Jadi justru di era sekarang sebetulnya saya juga mengajak ya audiens Kompas untuk bersama-sama membangun informasi. Jadi ruang redaksi itu harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Ya terutama orang-orang yang berpikiran maju untuk ayo bersama-sama membangun informasi gitu. Jadi caranya gimana Mas pembaca Kompas bisa membantu? Follow medsosnya Harian Kompas. Follow medsos Harian kemudian memberikan informasi-informasi melalui media sosial Harian Kompas. Kemudian sehingga bisa berinteraksi dengan
Kompas. Kemudian kita juga akan membuat webinar-webinar yang melibatkan audiens Kompas sehingga bisa berinteraksi antara ruang redaksi dengan sejumlah narasumber yang penting, tetapi juga pandangan pemikiran dari audiens Kompas gitu. Jadi membangun informasi di negeri ini kita bersama-sama lah. Tidak bisa ruang redaksi sendirian, tapi harus bersama-sama dengan yang lain. Mereka-mereka yang punya pemikiran-pemikiran hebat bisa mengirimkan artikel atau opininya di Harian Kompas ya, baik itu Harian Kompas maupun Kompas Ide. Atau dia bisa mengirimkan karya-karya sastranya, cerpennya. Atau dia bisa menjadi narasumber. Atau banyak hal yang bisa dilakukan ke depan dengan kita bersama-sama ruang redaksi ini dengan audiens Kompas untuk membangun informasi yang lebih berkualitas di negeri ini sehingga informasi ini menjadi lebih berharga. Mantap, lebih berharga. Baik, sahabat Kompas, itu dia perbincangan saya dengan Mas Suta, pemimpin redaksi Harian Kompas. Jadi, koran Kompas ini adalah produk jurnalistik yang sudah dikurasi oleh editor-editor terbaik yang disajikan kepada Anda. Sudah kami pilihkan, Anda tinggal membaca. Lalu kalau ingin memperdalam informasinya, bisa baca di Kompas ID. Semua dihasilkan dari produk-produk premium oleh tangan-tangan handal jurnalis Harian Kompas. Dan ya, kita sama-sama punya ikhtiar untuk melewati tahun 2023 dengan sebaik-baiknya ya Mas ya. Yep. Jadi Kompas benar-benar menjadi kawan dalam perubahan. Kompas bisa menjadi penunjuk arah dan tetap bisa menjadi amanat hati nurani rakyat. Mas Suta, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu untuk bisa menyuguhkan konten-konten bermutu, konten-konten jurnalisme berkualitas kepada pembaca. Semoga semuanya bisa melewati tahun 2023 dengan baik dan bahagia. Mas Suta, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Sahabat Kompas, terima kasih. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Kita akan berbincang-bincang dalam obrolan penuh makna. Dadah.